Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kabar kalian selalu baik dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin memberikan materi tentang jenis-jenis bakat. Mungkin kalian di sini sudah sering mendengar kata bakat, dan mungkin banyak dari kalian yang sudah sering ditanya, kalian punya bakat apa? Bakat kalian itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, tujuan Bu Guru memberikan materi ini adalah agar kalian bisa lebih memahami apa itu bakat, jenis-jenis bakat, dan agar kalian lebih bisa mengembangkan dan mengasah bakat yang kalian miliki. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis bakat, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu bakat. Nah, bakat itu merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Dan tentunya kemampuan atau potensi tersebut perlu untuk dikembangkan dan diasah supaya menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak ya. Yang selanjutnya bakat itu ada dua macam. Ada bakat umum seperti yang sudah bisa dilihat ya. Bakat umum itu seperti berbicara dan menulis. Bakat umum ini sebetulnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sebagian besar orang ya. Secara umum orang itu memiliki dua kemampuan ini seperti berbicara dan menulis. Walaupun seperti itu, kedua kemampuan ini, bakat umum ini, harus lebih dikembangkan lagi, harus terus diasah supaya tidak menurun ya. Seperti contoh, ketika kalian sedang liburan panjang, sudah lama tidak menulis. Nah, kemampuan kalian untuk menulis akan menurun. Tangan kalian akan menjadi kaku ketika menulis dan tulisan kalian akan menjadi kurang rapih. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan yang dimiliki hanya oleh sebagian orang. Tidak semua orang memiliki bakat khusus ini ya. Contohnya sudah bisa dilihat beberapa pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bakat khusus. Seperti akuntan, programmer, ada reporter, ada pilot, ada ahli kimia, ada teknisi mesin atau engineer, ada arsitek, dan lain sebagainya ya. Bakat khusus ini juga lebih mungkin untuk bisa dikembangkan dibandingkan dengan bakat umum ya, karena bakat khusus ini hanya dimiliki oleh sebagian orang ya. Yang pertama, bakat khusus yang akan kita bahas adalah bakat numerial. Bakat numerial ini merupakan bakat atau kemampuan yang berkaitan dengan pola angka. Jadi, orang yang memiliki bakat numerial lebih cenderung untuk suka berhitung, lebih teliti dan juga lebih selektif. Contoh pekerjaan dari orang yang memiliki bakat numerial adalah seorang akuntan ya. Yang selanjutnya ada bakat abstrak. Bakat abstrak ini merupakan kebalikan dari bakat numerial, karena bakat abstrak biasanya orang-orangnya memiliki kemampuan untuk memahami pola, memahami diagram, rancangan, bentuk, juga posisi, ya seperti seorang arsitek. Arsitek itu harus memiliki kemampuan membuat pola atau rancangan suatu desain ruangan atau suatu desain bangunan yang bisa dipahami dan dimengerti. Yang selanjutnya ada bakat mekanik. Bakat mekanik ini contohnya adalah seorang teknisi mesin atau engineer ya. Sebagai contoh di rumah, ketika kalian bisa memperbaiki aliran listrik yang konslet atau memperbaiki mesin motor yang mati, mungkin kalian memiliki bakat mekanik sehingga kalian perlu untuk mengasah dan mengembangkan bakat tersebut agar bakat tersebut lebih berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan juga diri kalian sendiri. Yang selanjutnya ada bakat verbal. Verbal itu kata ya. Jadi bakat verbal ini berkaitan dengan kemampuan dalam mengolah kata. Biasanya orang-orang dengan bakat verbal ini memiliki kemampuan diplomatis yang bagus. Ya, contohnya adalah seorang reporter. Reporter itu harus bisa mengolah kata yang bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Ya, seperti reporter dan juga mungkin presenter. Dan selanjutnya ada bakat
Bahasa, bakat bahasa ini berkaitan dengan bahasa, dengan linguistik, dengan biasanya orang-orang dengan bakat bahasa ini menjadi seorang ahli bahasa ataupun editor. Contoh, seorang editor itu harus mengedit suatu karya, mungkin sebuah novel dari seorang penulis. Ketika penulis itu sudah selesai membuat karyanya, menulis karyanya, seorang editor akan mengedit kata-kata, kalimatnya dalam novel tersebut agar lebih pas, kata-katanya akan lebih pas dan lebih sesuai. Bakat yang selanjutnya adalah bakat skolastik. Bakat skolastik ini merupakan kemampuan dalam hal mengkombinasikan angka dan juga kata. Orang-orang yang memiliki bakat skolastik ini biasanya memiliki penalaran yang tinggi terhadap sebab dan akibat. Contoh pekerjaannya adalah seorang programmer ataupun ilmuwan. Yang selanjutnya ada bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang ini biasanya merupakan kemampuan seseorang untuk menganalisa sesuatu secara 2 dimensi dan berpikir secara 3 dimensi. Orang-orang dengan bakat relasi ruang ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan ide atau gagasannya secara jelas. Seperti contohnya seorang pelukis. Dan pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang dengan bakat relasi ruang, salah satunya adalah seorang pilot. Ya, yang selanjutnya ada bakat kecepatan, ketelitian, klerikal. Bakat ini berkaitan dengan kemampuan dalam hal tulis-menulis, ramu-meramu dalam suatu laboratorium. Jadi contoh pekerjaan orang yang memiliki bakat ini adalah seorang ilmuwan ataupun ahli kimia. Nah, itulah tadi ada 8 jenis bakat khusus yang sudah Bu Guru jelaskan ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan setelah ini kalian bisa mengenali bakat yang kalian miliki dan kemudian mengembangkannya agar lebih bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kalian sendiri. Cukup sekian dari saya. Ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.